Pemain Kosovo walk out di laga versus Rumania. Liverpool ingin jadikan TEE pemain termahal di Inggris. Totti diminta jadi direktur olahraga Roma. Mike Tyson tak tahu ada klub bernama Manchester City. Ronaldo doakan Amorim dan MU. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan UEFA Nations League A Grup 1, Portugal menang telak 5-1 dari Polandia. Cristiano Ronaldo cetak brace pada menit 72 dan 87. 3 gol lainnya dicetak bergantian oleh Rafael Leao menit 59, Bruno Fernandes menit 80 dan Pedro Neto menit 83. Sedangkan Polandia hanya membalas sekali melalui Dominik Marsuk menit 88. Dengan tambahan 3 poin, Portugal memuncaki klasemen grup 1 dengan torehan 13 poin. Masih dari grup 1, Skotlandia berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini adalah buah dari aksi pemain pengganti John McGinn menit 86. Kroasia yang bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama gagal mengejar ketertinggalan. Namun hasil ini tidak mengubah klasemen. Skotlandia masih saja di dasar klasemen dengan 4 poin. Sementara pertandingan grup 4, Spanyol menang tipis 2-1 atas Denmark. Gol Roja dicetak oleh Mikel Oyarzabal menit 15 dan Ayoze Perez menit 58. Sedangkan gol Denmark lahir dari aksi Gustav Isaksen menit 84. Ini jadi kemenangan keempat dan bikin Spanyol kokoh di puncak klasemen dengan torehan 13 poin. Masih dari kabar sepak bola internasional, Kosovo menjalani pertandingan UEFA Nations League C melawan Rumania. Namun di penghujung laga, pemain Kosovo melakukan protes dengan cara meninggalkan lapangan. Dilansir Daily Mail, aksi itu berkaitan dengan fans Rumania yang meneriakkan kata-kata ofensif. Kosovo adalah Serbia kepada pemain Kosovo. Oknum fans Rumania pun mengibarkan bendera dan banner dengan isi tulisan yang sama. Alhasil, pertandingan pun dihentikan oleh wasit dengan skor masih 0-0. Setelah Kevin De Bruyne, Rodri, dan Pep Guardiola, kini giliran David Raya yang bersuara soal jadwal pertandingan. Raya telah meminta PFA untuk memberi pemain dukungan atas meningkatnya jumlah pertandingan dalam kalender sepak bola. Dilansir Express, Raya khawatir ketika melihat banyak rekan satu timnya mengalami cedera yang mengharuskan absen selama berbulan-bulan. Saya yakin PFA akan membantu kami semampunya, tetapi kami tahu bahwa itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Orang-orang harus memahami bahwa kami adalah manusia, bukan robot, dan cedera dapat mengubah hidup kami, tutur Raya. Liverpool dikabarkan mulai mengambil langkah untuk mencegah kepindahan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid. Menurut Sport Illustrated, The Reds sedang merancang proposal kontrak baru yang akan sulit ditolak oleh TEE. Kabarnya, pihak klub rela menjadikan TEE sebagai pemain dengan gaji tertinggi di sepak bola Inggris. Semua itu dilakukan agar sang pemain tidak pindah ke Spanyol. Tapi, mau bagaimanapun Liverpool berusaha, keputusan ada di tangan sang pemain. Sebelum naik ring untuk menghadapi Jake Paul, Mike Tyson menghadiri beberapa sesi wawancara. Salah satunya dengan BBC. Mike diwawancarai bersama ikon tinju lainnya Ricky Hatton di Manchester. Mike ditanya oleh pembawa acara tentang ketertarikannya pada sepak bola Inggris. Dan jawabannya pun cukup membuat pembawa acara terkejut. Saya sudah lama tinggal di Manchester dan saya belum pernah mendengar tentang Manchester City, jawab petinju legendaris itu. Mike Tyson pun menjelaskan bahwa orang-orang di Manchester hanya pernah berbicara kepadanya tentang Manchester United. Masih seputar kota Manchester, Cristiano Ronaldo mengirim sebuah pesan untuk mantan rekannya yakni Ruben Amorim yang kini menjabat sebagai pelatih Manchester United. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Ronaldo senang dengan peningkatan karir Ruben Amorim. Dia juga berharap dirinya bisa bekerja dengan baik di Manchester. Tak lupa, Ronaldo juga mendoakan MU dan Amorim agar senantiasa sukses dan selalu diselimuti oleh keberuntungan. Dari Inggris, kita akan bergeser ke sepak bola Spanyol. Bintang muda Real Madrid yakni Endrick kabarnya mulai tidak nyaman dengan menit bermainnya. Menurut Goal, Endrick bisa saja menuntut untuk hengkang dari Madrid pada Januari nanti.
Melihat situasi yang dialami Endrick, beberapa klub La Liga pun mulai menyiapkan strategi. Salah satunya adalah klub yang dikelola Ronaldo Nazario, Real Valladolid. Valladolid menunjukkan ketertarikan besar pada remaja 18 tahun itu dan siap bergerak di bursa transfer musim dingin mendatang. Namun, Valladolid diperkirakan hanya akan bergerak untuk kesepakatan pinjaman, bukan permanen. Selain itu, Real Madrid juga dikabarkan masih tetap menaruh minat yang tinggi kepada Rodri meski sang pemain sedang mengalami cedera. Namun, ketertarikan El Real tidak mendapat respon yang sama dari Rodri. Dilansir Football, Rodri dikabarkan lebih tertarik bergabung ke Barcelona ketimbang Madrid. Rodri menilai bahwa gaya bermainnya lebih cocok dengan Barca. Dirinya menganggap proyek Hansi Flick dan Barcelona lebih menarik ketimbang proyek Madrid. Sementara dari sepak bola Italia, Juventus dikabarkan telah resmi memutus kontrak pemainnya Paul Pogba. Dilansir Football Italia, melalui akun media sosialnya, Juventus menyampaikan pesan tersebut. Mereka telah mencapai kesepakatan dengan Paul Pogba untuk tidak melanjutkan kerjasama lagi. Pihak klub berharap Pogba bisa memperbaiki situasi karirnya setelah berstatus bebas transfer. Dengan begini, Pogba bisa mencari klub baru pada Januari nanti. Namun, Pogba baru bisa dimainkan pada bulan Maret, saat durasi hukumannya telah usai. Masih dari sepak bola Italia, Francesco Totti kabarnya mendapat dukungan agar kembali ke AS Roma sebagai direktur olahraga. Dilansir Football Italia, desas-desus tentang wacana kembalinya Totti ke AS Roma sudah berhembus sejak beberapa bulan lalu. Namun, belum jelas akan sebagai apa. Namun, Luca Toni kabarnya baru saja menekan Totti untuk kembali ke Roma dengan peran yang sama seperti Paolo Maldini di AC Milan. Toni sudah berbicara dengan Totti dan ia menilai rekannya itu punya kapasitas yang cukup. Ia bisa berperan banyak di belakang layar sebagai direktur olahraga. Kabar kurang mengenakan justru datang dari sepak bola Prancis. Raksasa Liga Prancis Olympique Lyon kabarnya telah dijatuhi hukuman degradasi oleh Direction Nationale du Contrôle d'Éducation atau DNCG. Dilansir Daily Mail, sebelumnya Lyon memiliki utang mencapai 508 juta euro. Klub milik John Textor itu juga memiliki catatan pelaporan keuangan yang minor. Dengan dasar itu, Lyon bisa saja kehilangan status divisi utama jika gagal memperbaiki situasi keuangan klub di akhir musim nanti. Satu-satunya cara untuk menghindari hukuman itu adalah menjual semua pemain bintangnya pada bulan Januari nanti. Menjelang kick-off pertandingan antara Indonesia versus Jepang semalam, ada pemandangan menarik di tribun penonton. Calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia Oleh Romeni hadir secara langsung untuk mendukung Timnas Indonesia. Dilansir Liputan 6, striker yang kini bermain untuk FC Utrecht itu terlihat duduk di bangku VVIP Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sayangnya, pengalaman pertama Oleh Romeni ini harus diakhiri dengan hasil yang kurang menyenangkan. Indonesia harus kalah 4-0 dari Jepang. Meski kalah dari Jepang, Indonesia tetap mendapat apresiasi tinggi dari pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu. Menurut Bola Sport, Hajime Moriyasu terkejut karena Timnas Indonesia bermain menyerang. Padahal sejak awal mereka memprediksi tim asuhan Sintayong bakal bermain bertahan. Meski dapat menang dengan mudah, Moriyasu tetap memuji permainan Indonesia. Dirinya merasa materi pemain dan gaya bermain Indonesia sudah layak untuk ditampilkan di Piala Dunia. Tak lupa, Moriyasu juga memuji kinerja Sintayong. Saya rasa pelatih Sintayong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu untuk melatih skuad, tutur Moriyasu. Erick Thohir juga memberikan komentar atas kekalahan yang diterima oleh skuad Garuda. Bahkan dirinya dengan berani menyinggung soal opsi mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Dilansir CNN Indonesia, pernyataan itu disebarluaskan melalui media sosial. Sebelum membawa-bawa masalah pengunduran diri, Erick lebih dulu mempertanyakan kepercayaan pemain-pemain Timnas Indonesia pada dirinya sebagai orang nomor 1 di PSSI. Karena jika para pemain sudah tidak percaya dan tidak termotivasi lagi dengan proyek yang diusung Erick, mundur dari PSSI adalah jalan terbaik. Manchester United dilaporkan serius ingin melepas Joshua Zirkzee pada Januari nanti. Namun bukan menjualnya, melainkan menukarkannya. Dilansir The Sun, United bisa menjadikan Zirkzee sebagai alat tukar untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Nantinya, United akan mengajukan proposal yang berisikan Zirkzee serta sejumlah uang kepada Sporting CP. Zirkzee dijadikan tumbal karena performanya yang tak kunjung mencapai standar klub. Masih seputar setan merah, bek kiri muda milik United Harry Amos kabarnya jadi pantauan klub papan atas Liga Inggris Aston Villa.
Menurut Aston Villa News, Unai Emery sudah mengagumi Amas sejak musim panas kemarin. Villa melihat Amas yang tak kunjung diberikan menit bermain oleh Manchester United. Itu akan jadi senjata bagi Villa untuk menggoda sang pemain. Pihak klub akan menawarkan peran yang lebih krusial di skuad utama Villa. Bergeser ke London, Arsenal kabarnya siap untuk masuk dalam antrian mendapatkan pemain Real Sociedad, Martin Zubimendi. Menurut Mirror, Zubimendi telah menjadi komoditi panas dalam 1 tahun terakhir. Mikel Arteta pun ingin menambahkan gelandang asal Spanyol itu sebagai tandem Mikel Merino di tengah. Namun, niat Arsenal tak akan semudah itu diwujudkan. Mengingat Liverpool dan Manchester City sudah lebih dulu menunjukkan ketertarikan. Bahkan Liverpool hampir mendapatkannya pada awal musim kemarin. Masih dari sepak bola Inggris, Crystal Palace dikabarkan tengah memantau mega bintang Chelsea, Mykhailo Mudryk. Menurut Football Transfer, Palace sedang mencari pemain sayap yang mampu memberikan dampak besar di lini depan. Wilfried Zaha dan Mudryk dinilai cocok untuk itu. Palace berniat mendatangkan Mudryk sebagai pemain pinjaman musim dingin nanti. Palace percaya proposal pinjaman yang akan disodorkan dapat menguntungkan semua pihak termasuk sang pemain. Dari Inggris, kita bergeser ke Italia untuk membahas pemain Juventus Niccolò Fagioli. Kabarnya, akan ada film dokumenter yang menceritakan tentang pemain berusia 23 tahun itu. Seperti yang diwartakan Football Italia, Prime Video akan menayangkan film dokumenter tentang bagaimana Fagioli bangkit dari masa-masa sulit saat terjerat kasus taruhan sepak bola beberapa saat lalu. Film ini bertajuk Fragile, The Story of Niccolò Fagioli. Akan ditayangkan pada tanggal 26 November dalam bahasa Inggris, Italia, Portugis, dan juga Spanyol. Sementara itu, penyerang Atalanta, Matteo Retegui baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk edisi bulan Oktober. Menurut Football Italia, Retegui mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan di bulan Oktober. Kontribusi Matteo Retegui terhadap performa Atalanta di paruh pertama musim ini sangat mengesankan. Kini, ia berstatus sebagai top skor Serie A dengan torehan 11 gol. Selisih 3 gol dari Moiskin yang berada di urutan kedua. Masih dari sepak bola Italia, striker AC Milan, Luka Jovic dikabarkan masuk radar Galatasaray. Dilansir Football Italia, klub asal Turki itu kabarnya sedang mencari striker baru untuk menggantikan Mauro Icardi yang absen hingga akhir musim karena cedera ACL. Jovic yang kesulitan mendapatkan menit bermain pun jadi opsi yang menarik bagi Galatasaray. Meski masih punya Victor Osimhen, Galatasaray berharap bisa membujuk Jovic untuk menjaga kedalaman lini serang di jadwal kompetisi yang kian padat. Jovic sendiri kontraknya akan habis akhir musim ini. Jadi, Gala berharap kesepakatan ini bisa dicapai dengan harga yang murah. Mampir ke Jerman sebentar. Xabi Alonso dilaporkan sudah mengambil keputusan tentang masa depannya. Ia akan hengkang dari Bayer Leverkusen akhir musim ini, meski masih menyisakan kontrak hingga 2026. Dilansir Mirror, Alonso sudah memberitahu kabar ini kepada pemain-pemainnya di Leverkusen. Dirinya juga sudah meminta klub untuk mencari penggantinya di akhir musim nanti. Keputusan ini tentunya menimbulkan spekulasi liar kemana ia akan berlabuh. Menurut laporan, Real Madrid dan Manchester City jadi dua opsi teratas bagi Xabi. Sementara itu, otoritas sepak bola dunia yakni FIFA telah meluncurkan desain baru untuk trofi Piala Dunia antar klub yang akan diperebutkan tahun depan. Melansir situs resmi FIFA, trofi baru ini dirancang oleh FIFA bekerja sama dengan perhiasan mewah global Tiffany & Co. Trofi ini menampilkan desain ukiran yang rumit di kedua sisinya dan tentu saja diberi sentuhan emas 24 karat. Pialanya juga menampilkan teks dan gambar yang mewakili sejarah sepak bola dunia. Lebih lanjut lagi, trofi ini dapat berubah dari perisai menjadi struktur multifase dan orbital. Ya, macam planet Saturnus gitulah. Timnas Indonesia dikabarkan bakal dapat 2 amunisi baru dari Belanda. Mereka adalah Dion Mark dan Tim Geipens. Namun, kedua pemain ini akan diproyeksikan untuk Timnas U20 lebih dulu. Dilansir Suara.com, nama Dion Mark dan Tim Geipens memang masuk rekomendasi pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri untuk diproses naturalisasi. Keduanya telah melakukan trial ketika Garuda Nusantara mengikuti ajang Toulon Cup 2024. Mereka pun membuat pelatih asal Sumatera Barat ini terkesan. Setelah menunggu lama, akhirnya Mark dan Geipens bakal menjalani proses naturalisasi. Kepastian diketahui karena mereka telah salaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.